kedua, semua angkat tangannya, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, saudara, kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Yang kedua, ta'asyan, waktidaan, waktifaan, wattiba'an li sayyidina wa maulana Muhammad. Ngikutin Nabi. Alasannya gampang, ngikutin Nabi. Niru Nabi, saudara. Loh, niru Nabi dari mana, Habib? Silakan lihat di hadis sahih. Udah banyak yang bahas hadisnya, saya nggak perlu bahas panjang lebar. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Apa jawaban Nabi? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Kenapa saya puasa hari Senin? Karena di hari Senin aku dilahirkan. Artinya apa? Nabi berpuasa sebagai bentuk syukur atas kelahirannya di hari Senin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di hadis lain diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dikutip oleh Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Imam Suyuti ngutip dari Imam Baihaqi. Di situ diriwayatkan bahwasanya begini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diutus jadi nabi, Nabi pernah nyembelih kambing buat ngakikahin dirinya. Padahal kata Imam Suyuti di riwayat lain disebutkan waktu Nabi masih umur 7 hari, kakeknya Nabi Abdul Muttalib itu udah ngakikahin Nabi, saudara. Ya, di dalam fikih itu dibahas. Andai ini kita udah gede, kita dapat kabar bahwasanya bapak ibu kita belum ngakikahin kita, sunnah kita ngakikahin buat diri kita, saudara. Tapi itu kalau belum diakikahin. Kalau udah pernah diakikahin, nggak perlu diulang lagi, saudara. Al-aqiqah la tu'ad marratan ukhra. Yang namanya akikah tuh nggak diulang 2 kali, saudara. Nah, Nabi udah diakikahin sama kakeknya waktu umur 7 hari. Tahu-tahu setelah Nabi diutus, Nabi ngakikahin lagi dirinya. Kata Imam Suyuti, sedangkan akikah nggak diulang. Beliau mengatakan, oh, berarti setelah Nabi diutus itu bukan akikah, saudara. Yang Nabi lakukan itu bukan akikah. Karena akikah nggak diulang lagi, saudara. Andai kata akikah nggak mungkin diulang lagi. Berarti apa yang dilakukan Nabi? Nabi nyembelih taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk syukur atas kelahirannya Sayyiduna Muhammad. Masya Allah, berarti Nabi ngerayain maulid kelahiran. Maulid artinya apa sih? Kelahiran. Ada maulid, ada maulud. Kalau orang Betawi ada yang ketiga, mulut. Apa? Mulut. Mulut tuh antara maulid sama maulud. Maulid artinya kelahiran. Maulud artinya bayi yang dilahirkan. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Maulud, bayi yang dilahirkan. Maulid artinya kelahiran, saudara. Nabi nyembelih kambing buat dirinya ketika kecil, padahal Nabi udah diakikahin. Berarti ini bukan akikah. Berarti ini Nabi tasyakuran atas kelahirannya, saudara. Kalau Nabi tasyakuran atas kelahirannya, berarti Nabi ngerayain maulid pakai cara nyembelih kambing. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Berarti jawab yang keempat. Yang pertama, merayakan maulid siapa? Nabi. Yang pertama merayakan maulid siapa? Yang pertama merayakan maulid siapa? Makanya kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, hadisnya jelas, dalilnya jelas, hadisnya sahih. Yang pertama merayakan maulid adalah Nabi, saudara. Kalau ada orang yang mengatakan kata Abu ya, yang pertama merayakan maulid itu dinasti Bani Fatimah, itu tradisi kelompok tertentu, itu tradisi firqah tertentu. Yang merayakan maulid itu dinasti Fatimah, itu bukan tradisi kita, saudara. Abu Yazid Muhammad mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, antara dua, imma an jahlin atau ta'amin 'alal haq. Kalau enggak bego, belaga bego, saudara. Kalau enggak bego, belaga. Kalau enggak bego, belaga. Kira-kira jelas atau tidak? Kita mau maksa orang maulid, saudara. Silakan. Enggak ada yang mengatakan ngerayain maulid wajib, saudara. Secara hukum fikih enggak ada. Orang enggak mau maulid, silahkan, kita hargai. Tapi jangan nyala-nyalain orang yang maulid, saudara. Betul? Jangan bid'ah-bid'ahkan orang yang maulid, saudara. Betul? Sebagaimana kita nggak boleh nyaci maki orang yang nggak mau maulid, saudara. Selama mereka tidak mengganggu kita
silahkan perbedaan. Yang penting dalam masalah furu'iyah jangan saling menyesatkan. Alhamdulillah. Sekali lagi jawab yang keempat. Berarti yang pertama ngerayain maulid siapa? Kurang keras. Yang pertama ngerayain maulid siapa? Berarti kita maulid ngikutin siapa? Kita merayakan maulid ngikutin siapa? Kalau ngikutin Nabi berarti bid'ah atau berkah? Bid'ah atau berkah? Bid'ah atau bagus? Bid'ah atau baik? Bid'ah atau mulia? Takbir! Sayyidina Nabi Muhammad. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Kenapa kita merayakan maulid Nabi? Saudara, karena di momen acara maulid, disinilah diceritakan riwayat Nabi Muhammad. Di sini diceritakan syama'ilnya Nabi Muhammad. Di sini diceritakan saudara sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Di sini diceritakan bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad. Di sini diceritakan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Di sini diceritakan bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad. Di sini diceritakan bagaimana hisbahnya Nabi Muhammad. Di sini diceritakan bagaimana jihadnya Nabi Muhammad. Di sini diceritakan bagaimana pengorbanannya Nabi Muhammad beserta keluarga Muhammad beserta sahabatnya Nabi Muhammad. Semakin banyak majelis maulid, semakin banyak diceritakan ini, saudara. Betul? Betul. Allah berfirman dalam Al-Quran, Faqala ta'ala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Apa kata Allah Ta'ala, saudara? Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul, dan kami kisahkan kepadamu kisah-kisah Rasul semua itu. Di Al-Quran diturunkan kepada Nabi, tapi Allah ceritain gak kisah Nabi Ibrahim? Ceritain. Nabi Nuh perjuangannya diceritakan. Nabi Musa perjuangannya diceritakan. Nabi Isa perjuangannya diceritakan di Al-Quran. Padahal Al-Quran buat diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Kenapa diceritakan kisah-kisah ini? Kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Semua kisah-kisah Rasul yang disampaikan tidak lain dan tidak bukan adalah kisah yang memantapkan hatimu. Saudara, Rasulullah itu imannya udah sempurna. Sebetulnya nggak butuh dimantepin lagi, saudara. Nggak ada yang imannya sempurna kecuali Maulana Muhammad. Sempurna imannya Nabi. Nabi makhluk yang imannya paling sempurna, saudara. Jangankan Nabi, mantunya Nabi, saudara, Jaddul Habaib Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radiyallahu anhu wa alaihi salam. Ada yang protes, kenapa alaihi salam kepada Sayyidina Ali? Imam Bukhari alaihi salam kepada Sayyidina Ali. Itu juga miliknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pintu kotaknya Nabi, saudara. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saudara, mengatakan, kata Sayyidina Ali, lau kushifal ghita' mazdadtu yaqinan. Andai tabir dibuka, kelihatan alam malakut, alam malaikat, alam lahut, kelihatan yang gaib, mazdadtu yaqinan. Keyakinanku gak bakal bertambah. Kenapa keyakinan gak bertambah? Udah full, saudara. Ibarat gelas kalau udah full gak bakal nambah lagi, luber ditambah. Kapasitasnya udah segitu, mentok. Nah, Sayyidina Ali pun begitu, saudara. Kata Sayyidina Ali, kalau dibuka ini semua, imanku gak bakal nambah karena udah full. Udah gak ada yang samar lagi, saudara. Sayyidina Ali saja begini, apalagi Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad udah penuh imannya, gak ada keraguan di hati Nabi. Siapa yang berpikir bahwasanya di hati Nabi ada keraguan, berarti ada masalah dengan imannya, saudara. Tapi kenapa Allah bilang dalam Al-Quran, manusabbitu bihi fu'adak, kisah-kisah ini memantapkan hatimu, hai Muhammad. Sebetulnya yang dimantapkan hatinya bukan Rasulullah, saudara. Kita yang butuh. Kalau Rasulullah saja yang imannya sempurna disampaikan begini oleh Allah, apalagi kita, saudara. Kita lebih butuh. Makanya kita hadir di acara-acara
maulid Nabi. Di dalamnya diceritakan sejarah Nabi, perjuangan Nabi, perjuangan Ahlul Bait, perjuangan sahabat. Supaya apa? Manusia itu diifadah, supaya mantap hati kita, saudara. Betul. Kita yang banyak dosa, ibadahnya lek-lekan, ogah-ogahan. Sholat jamaah susah, apalagi tahajud. Padahal banyak dosa. Amal kita amal ahli maksiat. Akhirnya di acara maulid Nabi kita dengar Nabi kalau sholat, saudara, hatta tawarramat gadamah, sampai bengkak kaki Nabi, saudara. Nabi sholat sampai bengkak berkilir kakinya. Begitu ditanya, kenapa kau melakukan itu ya Rasulullah? Kau tidak punya dosa, semuanya diampuni. Kau sudah pasti masuk surga. Bahkan surga tidak buka kecuali kau dimasuki oleh Sayyidina Muhammad. Tapi kenapa Nabi sampai seperti itu? Nggak lain dan nggak bukan kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Nggak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ini yang ngomong orang yang udah dapat jaminan surga, saudara. Pemimpinnya ahli surga. Benar-benar kita dikumpulkan bersama dia, saudara. Nah, kita yang lemes-lemes ibadahnya, malas-malas dengar seperti ini, saudara. Nutabitu bihifadah, mantap hati kita, saudara. Kalau Nabi saja yang sudah pasti masuk surga, ibadahnya begitu, bagaimana kita, saudara? Ini yang kita pengen di majelis maulid, saudara. Kalau begitu butuh nggak kita sama majelis maulid? Kita yang banyak dosa. Bahkan kalau kita beristighfar pun istighfar cuma di mulut, nggak sungguh-sungguh dari hati. Makanya kata Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yahtaju lil istighfar. Istighfarnya kita butuh diistighfarin. Kenapa? Kita nih kalau istighfar kayak ngeledek, ngomong sama Allah, ya Allah ampuni aku ya Allah, tapi nggak ada penyesalan di hati kita, saudara. Ini Nabi Muhammad yang maksum, yang tidak punya dosa. Nabi Muhammad, saudara, yang sudah pasti masuk surga, pemimpin ahlu surga. Di dalam hadis sahih disebutkan Rasulullah sehari semalam istighfar minimal 70 kali, saudara. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah istighfar sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Siapa yang istighfar tidak kurang dari 100 kali? Orang yang sudah dijamin masuk surga, tidak ada dosanya, tidak ada maksiatnya, Sayyidina Muhammad. Lantas kita yang belum berdosa, saudara, nggak pernah menunjukkan penyesalan di hadapan Allah, nggak sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, malas-malasan buat istighfar. Begitu dengar kisah ini di majelis maulid, saudara, nutabitu bihifadah, mantap hati kita, saudara. Betul? Kalau begitu butuh nggak hadir maulid? Butuh nggak hadir maulid? Belum lagi ulamanya, habaibnya, kiainya, ustadznya, yang kadang-kadang begitu nyampein hak itu hak, batil begitu batil. Begitu kena amplop coklat tebal dikit 2 biji langsung jiper. Ada nggak yang begitu? Coba bilang ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Imanuhum i amplofihim. Begitu hadir maulid Nabi dan cerita Rasulullah, udah sering dibawain di mana-mana. Bagaimana Rasulullah SAW saking pengen bisa top dakwahnya, saudara. Orang-orang kufar Quraisy datang ke Nabi, wahai Muhammad, kalau kau pengen harta kami jadikan kau orang paling kaya. Kau pengen jabatan kami jadikan kau raja. Kau pengen wanita kami kasih yang paling cantik. Ditawarin ke Rasulullah. Tapi apa jawaban Rasulullah? Apakah beliau goyang, saudara? Apakah beliau mundur, saudara? Apa beliau pikir-pikir, saudara? Tidak. Dengan tegas, dengan lugas Rasulullah menjawab, la wallahi la wad'u syamsa bi yamini wal qamara bi yasari ala an atruka hadzal amr wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah ahli dunah. Demi Allah, jangankan harta, tahta, wanita, andai matahari di telapak tangan kananku, bulan di telapak tangan kiriku, supaya aku diam, supaya aku bungkam, supaya aku meninggalkan ini, dari Allah, aku tidak akan berhenti sampai diberikan kemenangan atau aku mati bersimpadan. Takbir, takbir. Insyaallah, hati-hati yang udah goyang, yang udah kalah dengan uang di perjuangan dakwahnya. Dengar seperti ini, saudara, mantep lagi. Nutabitu bihifadah, buat mantepin hati kita. Orang-orang yang berjuang
maju mencok, taper. Begitu temennya ditangkap kayak kerupuk disiram air, saudara. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ngumpet ngilang. Nanti urusan saya diganggu. Nanti kerjaan saya jadi ribet. Nanti bisnis saya jadi susah. Udah dah, mendingan gue diem aja dah, baik-baik aja dah. Tapi di sisi lain kadang-kadang ada juga yang merasa berani, merasa sudah berkorban, merasa hebat, akhirnya dia sombong, saudara, meremehkan orang lain, merasa dia yang paling benar, mentang-mentang udah di penjara, mentang-mentang paling depan, orang lain diremehkan, saudara. Siapa engkau? Apa perjuanganmu dibandingkan Nabi Muhammad? Saya pengalaman di penjara. 1 tahun mondok di pondok pesantren Baris Krim Polri. Tapi saya nggak belajar sama Syekh Freddy Sambo, ada. 1 gedung boleh, tapi belajar kagak. Sudah, Masya Allah, saya ngalamin di penjara bersama Siti Walid Habib Rizik. Tapi saya nggak pernah ngalamin apa yang dialami Sayyidina Muhammad. Wallahi, demi Allah, yang dialamin habaib, kiai, ulama, laskar, pejuang saat ini tidak ada seujung kuku dengan yang dialami Sayyidina Muhammad. Abu Lahab, pamannya Pak, pamannya kerjaannya tiap hari ngapain? Ngelemparin kotoran depan pintu Nabi, saudara. Sampai Nabi mengatakan ayu jiwarin hada. Kata Rasulullah, tetangga model apa begini? Seumur-umur tidak pernah saya ngelemparin kotoran sama tetangga, saudara. Abu Jahal, Syaqi, yang celaka, saudara. Begitu Nabi lagi sholat di Ka'bah, Abu Jahal ngomong, ayo, siapa yang bisa ngambil kotoran ontak dari Bani Fulan, ambil tuh kotoran, lemparin tuh ke Muhammad. Nabi lagi sholat di Ka'bah, saudara. Dengan sesumbar dia nyuruh orang ngambil kotoran. Akhirnya berdirilah seorang syaqi yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Uqbah bin Abi Mu'ayyid Asy-Syaqi. Berdirilah Uqbah, dia ambil itu kotoran, dia bawa, dia lemparin ke Nabi Muhammad. Nabi lagi sujud, kulit yang suci, yang lalat pun tidak hinggap di kulit tersebut, dan keringatnya pun lebih wangi dari misik, saudara. Kulit yang gak akan pernah tersentuh neraka, kulit yang kita damba-dambakan untuk kita sentuh, kulit yang mi'raj sampai langit ke-7, kulit ini dilempari kotoran, saudara. Para sahabat saat itu gak berdaya, umat Islam masih sedikit, lemah. Kufar Quraisy ketawa cekikikan melihat Rasulullah ketika sujud dilempari kotoran, saudara. Rasulullah terus sujud, Rasulullah gak bergerak, saudara. Terus Rasulullah sujud sampai datang putrinya tercinta Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dengan tangannya yang suci, saudara, tangan yang mulia, tangan neneknya para habaib, tangan itu yang mengangkat kotoran tadi, saudara. Disisihkan kotoran tersebut ibadah Allah, dipinggirkan kotoran tersebut dari Rasulullah. Begitu Sayyidatuna Fatimah selesai menyisihkan kotoran tersebut, baru Nabi Muhammad bangun dari sujudnya. Ketika salam, saudara, langsung Rasulullah angkat tangan, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy, Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Ya Allah, itu orang-orang sekelompok orang Quraisy aku serahkan kepadamu, ya Allah. Kalau bahasa kita, hancurkan ya Allah, hancurkan ya Allah, mereka berurusan denganmu ya Allah. Itu orang-orang Quraisy begitu dengar Nabi doa begitu, saudara. Padahal mereka merasa Nabi adalah musuhnya, tapi mereka tahu hati kecilnya mereka salah, saudara. Begitu Nabi doa demikian, yang tadinya mereka lagi ketawa cekikikan, semuanya terdiam terbengong, saudara. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan fasamma ba'dahum, sebagian namanya sampai disebutin nama Nabi. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Disumpahin atu-atu sama Nabi, saudara. Satu-satu disumpahin sama Nabi. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kata ahli sejarah,
itu nama-nama yang disebut sama Nabi, mayoritas di antara mereka mati ketika perang Badar kena sumpahnya Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Nabi pernah nyumpahin juga. Jangan lu pikir Nabi cuma sabar-sabar aja. Ada kalanya Nabi nyumpahin tuh saudara. Allahumma alaika bimana ilmu Quraisy. Nabi nyumpahin tuh saudara ketika dilemparin kotoran saudara. Disumpahin sama Nabi. Ini jadi dalil orang yang dizalimin boleh nyumpahin orang yang menzalimi. Di Al-Quran tuh Al-Quran kasih dua hak. Orang yang dizalimin, yang paling afdal, yang paling bagus memaafkan kata Al-Quran. Tapi kalau dia belum bisa memaafkan, maka ada yang kedua. Yang kedua apa saudara? Maka yang kedua dia boleh ngebalas atau ngedoain yang jelek kepada orang yang dizalimi saudara. Itu boleh, itu hak. Makanya saya kadang heran saudara, kalau ada satu habaib ulama yang dizalimin, hak dia untuk ikuti kakeknya Nabi Muhammad, disumpahin orang yang ngezaliminnya saudara. Tahu ada yang komentar, itu kenapa tuh Habib-habib kok ngumpain orang? Nabi kan gak pernah nyumpahin orang. Paul, kenapa lo gak ngomentarin orang yang ngezalim? Kenapa yang dizalimin lo ikutin saudara? Betul. Padahal ada contohnya Nabi Muhammad. Ada kalanya boleh seperti itu saudara. Dan persis kejadiannya saudara. Persis kejadiannya. Dulu di zaman Nabi, orang-orang yang disumpahin sama Nabi saudara, apa yang terjadi? Mati di perang Badar saudara. Zaman sekarang begitu ada ulama digolimin, begitu ada ulama ditindas, terjadilah mubahalah. Apa yang terjadi saudara? Satu persatu orang yang mengolimi ditunjukkan oleh Allah saudara. Takbir, takbir. Saudara, hati yang sudah lemah, yang sudah lemes dalam berjuang, yang sudah ogah-ogahan, yang sudah takut, begitu dengar perjuangan Nabi saudara, begitu dengar perjuangan para sahabat, manusab itu bihifuadat, mantap lagi hati kita sudah, mantap lagi hati kita, naik lagi keberanian kita, naik lagi semangat perjuangan kita. Buat ini kita hadir maulid Nabi saudara. Betul. Masya Allah. Makanya selalu diingatkan, al ulama warathatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Kata para ahli tafsir menafsirkan hadis ini saudara, ulama itu bukan hanya mewarisi akhlaknya, bukan hanya mewarisi ilmunya, bukan hanya mewarisi keilmuannya, bukan hanya mewarisi kemuliaannya, tapi ulama juga akan mewarisi resiko perjuangannya saudara. Orang yang membawa risalah Nabi, Waraqah bin Nawfal sudah mengatakan, ma jaa ahadun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi saudara. Kata Waraqah bin Nawfal, siapapun yang membawa ajaran yang engkau bawa, maka pasti resikonya akan dimusuhi saudara. Siapapun saudara, mau lembut mau keras itu urusan belakangan, tapi siapapun yang tulus memperjuangkan agama Rasulullah pasti ada risikonya saudara, pasti ada tantangannya. Nggak ada yang gratis. Dan nama hibalash, nggak ada yang gratis saudara, nggak ada perjuangan tanpa resiko. Saya teringat Al-Habib Muhammad Al-Haddar dari Bayda. Ini cerita saya dengar langsung kemarin dari anaknya Munsyid, Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid. Dia cerita kemarin ketika pertamburan, Habib Muhammad Al-Haddar Bayda, mertuanya Sayyidil Habib Umar dan mertuanya Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Dakwahnya diterima, masyarakat luas mengenal beliau, manfaat luar biasa dakwahnya saudara. Ini kabar sampai ke khatimatus salaf, Al-Habib Alwi bin Syihabuddin. Habib Alwi, begitu Habib Muhammad Al-Haddar datang, Habib Alwi dengar kabar itu, Habib Alwi nunjukin biasa saja, nggak nunjukin respon senang yang bagaimana gitu, biasa saja Habib Alwi. Datang lagi Habib Muhammad Al-Haddar, Habib Alwi masih biasa saja. Sampai berikutnya saudara, Habib Alwi bin Syihab dapat kabar Habib Muhammad Al-Haddar gara-gara dakwahnya ditangkap saudara. Habib Muhammad Al-Haddar gara-gara dakwahnya ditangkap. Begitu Habib Muhammad Haddar selesai daripada menjalani hukumannya, ditangkap, keluar, datang lagi ke Tarim, ketemu Habib Ali bin Syihab. Kata Habib Ali bin Syihab, disambut dengan gembira riang, dengan penuh senang. Apa kata beliau? Sekarang baru aku yakin, aku tenang, kau betul-betul waris Nabi Muhammad, karena kau mewarisi resikonya Nabi Muhammad. Resiko harus dipenjara, bukan berarti yang dipenjara lebih mulia dari yang belum dipenjara. Enggak saudara, belum tentu. Hati di penjara kalau nggak ikhlas juga belum tentu saudara. Saya bukan lagi membanggakan diri saya, tapi siapapun Anda
kalau berdakwah, memperjuangkan agama Rasul, pasti akan berbenturan dengan hawa nafsu. Siapapun yang hawa nafsunya dibenturkan, pasti akan marah. Tapi kau jangan mundur sebagaimana baginda Nabi Muhammad. Oleh karena itu, saudara, saya ingatkan kepada umat Islam, saya ingatkan kepada para habaib, para alim ulama, para asatidz, para kiai, dan saya ingatkan kepada diri saya sendiri, saudara. Sebagaimana dulu Rasulullah dicaci, dimaki, dihina, diludahi, dicekik, dilempari kotoran, ingin ditangkap, ingin dibunuh. Sebagaimana Nabi melakukan itu semua, saudara, tapi Nabi tidak mundur untuk memperjuangkan dakwahnya sampai beliau wafat. Maka begitu juga ulama yang ada saat ini, saudara. Begitu pula umat Islam, kau memperjuangkan agama Nabi, kau akan dapat resiko. Kau akan dapat resiko. Mungkin kau akan dibully, mungkin kau akan dicaci, mungkin kau akan dimaki, mungkin kau akan dihina, mungkin kau akan dibunuh. Tidak menutup kemungkinan. Tapi saudara, sebagaimana Nabi tidak mundur, sahabat tidak mundur, begitu juga umat Islam, para ulama, para habaib, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, tidak boleh mundur untuk memperjuangkan agama Rasulullah. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya umat Islam, jawab yang kompak, siap bersatu. Kurang kompak, siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap memperjuangkan agama Rasulullah, siap lanjutkan perjuangan Rasulullah. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayat terakhir saya minta doa. Kita sama-sama baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat